Mata Wang Lin menyala dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di dalam bendera pembatasan. Namun, sangat sulit bagi kultivator berjubah hijau untuk memperhatikan. Setelah semua, kultivator berjubah hijau hanya pada tahap awal formasi jiwa. Sedangkan akal ilahi Wang Lin berada pada tingkat akal ilahi kultivator jiwa formasi tahap akhir. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, perbedaan antara indera ilahi mereka terlalu besar. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin bisa mendeteksi kultivator berjubah hijau saat dia muncul. Tetapi kultivator berjubah hijau tidak dapat mendeteksi Wang Lin sampai dia semakin dekat. Ia mengambil satu langkah ke dalam formasi sebelum berbalik untuk melihat kabut hitam yang datang padanya. Ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih dingin. Namun, tepat pada saat ini, sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di atas formasi, dan tepat ketika dia muncul, dia mengeluarkan bel. Wajah kultivator berjubah hijau menjadi pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin secepat ini. Jeda ini memungkinkan bel untuk menutupi kultivator berjubah hijau dan menjebaknya di dalam. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Bendera pembatasan dan bel dengan cepat kembali kepadanya. Tubuhnya menghilang di udara, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di tanah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, Wang Lin berkata dengan jelas, seolah-olah dia berbicara sendiri. Dia duduk di tanah, dan tangannya membentuk berbagai segel yang mendarat di bel. Bel itu tiba-tiba mulai bergetar, yang menyebabkannya berdering. Sebagian besar bunyi dering tetap ada di dalam bel. Setelah beberapa saat, teriakan menyedihkan datang dari dalamnya. Setelah beberapa saat, suara dari bel menjadi lebih keras. Selain dering bel, ada suara tabrakan yang datang dari dalamnya. Kultivator jelas tidak mau disempurnakan. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang bel. Wang Lin tahu bahwa pedang itu tajam dan tidak diketahui apakah lonceng dapat menahannya atau tidak. Dia mendengus dingin dan tangannya bergerak lebih cepat. Saat semakin banyak energi mendarat di bel, deringan menjadi semakin keras. Tapi suara dari dalam bel menjadi semakin hilang. Lonceng ini adalah harta ajaib dari dunia kultivasi kuno. Kemampuan utamanya adalah untuk menjebak orang dan kemudian menggunakan serangkaian segel untuk memurnikan mereka. Lonceng itu bahkan dapat memperbaiki jiwa asal. Tetapi persyaratannya adalah agar pengguna memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada orang yang terperangkap di dalam. Atau mereka akan menderita serangan balik. Setelah seorang kultivator formasi jiwa membentuk jiwa asal mereka, kecuali diserang oleh banyak orang sekaligus, sulit bagi mereka untuk mati dalam pertarungan satu lawan satu. Namun jika kultivator formasi jiwa tahap akhir bertindak, semua itu berubah. Tentu saja, jika mereka sudah sangat lemah, itu adalah cerita yang berbeda. Sama seperti bagaimana saat itu, Pong Kok Meng sangat lemah dan kemudian ditipu oleh Wang Lin. Saat segel Wang Lin mendarat di bel satu persatu, teriakan menyedihkan perlahan-lahan melemah sebelum akhirnya menghilang. Wang Lin terus membuat segel untuk sementara waktu sebelum akhirnya berhenti. Tangannya melambaikan tangan kanannya dan belnya menyusut. Itu kemudian terbang ke tangannya dan dia menyimpannya. Dia tidak terburu-buru untuk membukanya, karena dia tahu bahwa meskipun telah meninggal, dia pasti telah membuat semacam pembalasan sebelum kematiannya. Pembalasan kultivator formasi jiwa sebelum kematian sangat menakutkan, jadi dengan hati-hati Wang Lin memeriksanya. Dia memutuskan untuk terus memurnikan selama 10 hari, setengah bulan, atau bahkan lebih lama, sampai semuanya telah disempurnakan. Langkah Wang Lin ini sangat unik. Dia berdiri. Katak guntur sudah kembali ke gelang perunggu. Dia kemudian merenung sebentar. Tepat saat dia akan dengan hati-hati mencari fragmen ini, ekspresinya berubah. Dia mengeluarkan bendera pembatasan untuk melindungi dirinya dan dengan cepat duduk setelah melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh gelang perunggu. Setelah waktu yang lama, akhirnya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Dia melemparkan beberapa pil lagi ke dalam mulutnya dan akhirnya memulihkan semua energi spiritualnya. Wang Lin bergumam, awalnya sekali setiap 6 hari, tapi sekarang setiap 4 hari. Meskipun katak guntur ini bermanfaat, menjaganya akan menghabiskan banyak energi spiritual. Di masa depan, saya harus menuangkan energi spiritual ke gelang sebelumnya, karena jika ini terjadi dalam pertempuran, itu akan berbahaya. Dia berdiri dan terbang menuju istana. Setelah tidak menemukan apapun, ia memperluas pencariannya. Fragmen tempat dia berada tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Itu seukuran Zhao. Meskipun dia bisa menutupi seluruh fragmen dengan indera ilahi, energi spiritual celestial bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi indera ilahi, kecuali dari dekat. Wang Lin menghabiskan 1 bulan mencari fragmen ini. Dia menemukan bahwa selain istana, tidak ada bangunan lain di sekitarnya.
Ada banyak lubang di tanah yang jelas menunjukkan perjuangan yang dilalui langit ketika alam langit runtuh. Suatu hari, Wang Lin tiba di satu-satunya gunung lain di fragmen. Namun, bentuk gunung ini sangat aneh. Itu tampak seperti kunci besar. Gunung ini dalam kondisi yang baik, tetapi semua pohon di atasnya sudah lama mati. Ketika Wang Lin menyentuh cabang di salah satu pohon, ia langsung berubah menjadi debu. Melihat banyak pohon di gunung, Wang Lin tersenyum pahit. Andai saja pohon-pohon ini masih hidup. Masing-masing dari mereka adalah pohon berumur 1.000 tahun. Beberapa bahkan berusia 10.000 tahun. Jika dia menggunakan pohon ini untuk membuat ukiran kayu, kekuatan ukiran kayu akan meningkat beberapa kali lipat. Wang Lin tidak mau menyerah saat dia mencari-cari. Setelah memeriksa setiap pohon di gunung, dia menghela nafas tanpa daya. Di puncak gunung, Wang Lin memasuki sebuah gua. Tempat itu tidak terlihat tersembunyi dengan baik, dan Wang Lin tidak berharap menemukan gua yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Gua itu tidak terlalu besar, hanya memiliki 7 atau 8 kamar. Wang Lin memeriksa gua tetapi tidak menemukan apapun. Seseorang pasti datang dan pergi bertahun-tahun yang lalu. Sebelum memasuki gua, Wang Lin sudah siap. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia tidak berkecil hati. Alasan dia masuk ke dalam gua adalah untuk melihat apakah bisa menemukan sisa-sisa pembatasan. Dia ingin melihat seperti apa batasan yang digunakan oleh Celestial. Jika dia bisa belajar beberapa, itu akan banyak membantu dengan mencapai 9Q999 pembatasan pada bendera pembatasan. Setelah diperiksa dengan saksama, ia mendapati bahwa sebagian besar pembatasan telah hilang. Tetapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Dia bahagia menemukan bahwa di salah satu kamar ada beberapa sisa-sisa pembatasan. Pembatasan ini pasti tidak terlalu kuat. Itu hanya digunakan untuk menutup pintu. Meskipun sudah rusak, ada sepotong yang tersisa di sisi pintu. Mata Wang Lin menyala dan dia mulai mempelajarinya. Pembatasan surgawi serupa dengan batasan kuno yang diketahui Wang Lin, tetapi masih ada perbedaan. Sebenarnya, pembatasan hanyalah formasi, tetapi jauh lebih dinamis. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua. Sepotong pembatasan sudah sepenuhnya dihafalkan olehnya. Dia turun gunung. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua pohon di gunung telah berubah menjadi debu dan menghilang. Tapi sekarang, semua debu mengambang di udara dan bergerak seolah-olah sedang dikendalikan. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat ia perlahan terbang ke langit. Dia melihat ke bawah dari atas dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Melihat awan debu dari posisinya, sepertinya membentuk 2 kata, "Selamatkan aku." Wang Lin mengerutkan kening. Debu perlahan menghilang. Dari atas, gunung itu tampak lebih seperti kunci, dan gua itu tampak seperti lubang kunci. Wang Lin merenung sebentar, tapi dia tidak kembali untuk memeriksa. Tempat ini sangat aneh, jadi dia tidak mau terus menjelajah. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa dia bukan orang pertama yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah tentang gunung ini. Jika demikian, mengapa gunung ini masih ada di sini? Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi semakin tidak mau memeriksa. Dia perlahan mundur dan pergi. Bahkan jika Celestial terkunci di sini, Wang Lin masih tidak mau mencoba apapun jika itu mempertaruhkan nyawanya. Wang Lin sudah benar-benar mencari fragmen selama beberapa hari terakhir dan tidak menemukan energi spiritual surgawi lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk memeriksa fragmen lain. Sebelum dia pergi, dia menuangkan energi spiritual ke gelang perunggu. Setelah tiba di barisan transfer yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau, dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan bel. Metode untuk meninggalkan fragmen menurut pengetahuan Wang Lin adalah terus terbang sampai dia melewati penghalang di langit. Kemudian akan kembali ke titik awal di mana dia bisa memasuki pusaran dan ditempatkan secara acak di fragmen lain. Tetapi metode yang digunakan oleh kultivator berjubah hijau untuk muncul pada fragmen ini sangat aneh. Dia tiba melalui transfer array. Ini membuat Wang Lin menebak dengan berani. Beberapa sekte kuno mampu mengatur beberapa transfer array setelah memasuki dunia celestial berkali-kali. Array pemindahan ini akan memungkinkan para murid sekte itu untuk melakukan perjalanan di antara fragmen-fragmen yang pernah ada sebelumnya. Mata Wang Lin menyala. Dia melemparkan bel di depannya dan mulai membentuk lebih banyak segel. Setelah 2 hari lagi, Wang Lin memperkirakan bahwa jika kultivator formasi jiwa ini telah menetapkan beberapa pembalasan setelah kematian, itu sudah hampir hilang sekarang. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan kanannya dan bel perlahan membesar. Dengan letusan, asap berwarna pelangi keluar dari dasar bel saat dibuka. Wang Lin melihat bahwa di dalam hanya ada tas penyimpanan dan pedang. Tapi tiba-tiba pedang berdengung dan sinar pedang Qi seukuran lengan ditembakkan. Wang Lin mencibir. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang Qi menghilang. Bersamaan dengan itu adalah jeritan sebagai bagian terakhir jiwa asal menghilang.
Kultivator berjubah hijau telah menempatkan jiwa asalnya di dalam pedang untuk menyerang terakhir kalinya sebelum kematian. Namun, setelah disempurnakan begitu lama, jiwa asalnya tidak bisa menanganinya lagi. Upaya terakhirnya dengan mudah dihentikan oleh Wang Lin.